Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Para pembina harapan bangsa, Universitas Tadulako. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama kakak Devi Aulia B, biasa dipanggil Kak Devi. Kakak di sini salah satu mahasiswa PLP dari Universitas Tadulako, program studi bimbingan dan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, angkatan 2018. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Ya, alhamdulillah. Ada yang ingat pelajaran sebelumnya? Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, agar kita tidak tegang, alangkah baiknya kita bermain game terlebih dahulu. Ada yang punya ide main game apa? Ya, kita bernyanyi saja ya. Lagunya di sini senang, di sana senang. 1, 2, 3, mulai. Ya, selesai. Hari ini kita akan membahas materi tentang mengembangkan keterampilan diri. Nah, tujuan pembelajaran hari ini ada 2, yaitu yang pertama, tujuan umum, agar kalian mampu dalam meningkatkan pengembangan diri. Yang kedua, tujuan khusus, agar kalian mengetahui cara mengembangkan keterampilan diri. Nah, langkah-langkah kegiatan kita pada hari ini yaitu kakak akan menayangkan tayangan slide PPT. Silahkan adik-adik memperhatikan materi. Pengertian pengembangan diri. Pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan potensi, bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang, sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi atau kemandirian. Pengembangan diri dilaksanakan dalam bentuk pelayanan konseling, yakni meliputi kehidupan pribadi, sosial, kesulitan belajar, karir, dan juga pengembangan kreativitas kepribadian siswa, seperti kepramukaan, kepemimpinan, dan ekstrakurikuler lainnya. Berikut definisi dan pengertian pengembangan diri dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Marmawi tahun 2009, pengembangan diri adalah suatu proses meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang.
Yang kedua, menurut Tarmizi tahun 1998, pengembangan diri adalah mengembangkan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian, meningkatkan rasa percaya diri, menjadi kuat dalam menghadapi cobaan, dan menjalani hubungan yang baik dengan sesama manusia. Yang ketiga, menurut Depak tahun 2005, pengembangan diri adalah suatu proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif menetap melalui pengalaman yang berulang-ulang sampai pada tahap otonomi atau kemandirian mengenai suatu perilaku tertentu. Yang keempat, menurut Fanani tahun 2003, pengembangan diri adalah pengembangan segala potensi yang ada pada diri sendiri dalam usaha meningkatkan potensi berpikir dan berprakarsa serta meningkatkan kapasitas intelektual yang diperoleh dengan jalan melakukan berbagai aktivitas. Selanjutnya, tujuan dan fungsi pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan proses yang utuh dari awal keputusan sampai puncak sukses dalam mencapai kemandirian, serta menuju pada aktualisasi diri. Perubahan dan perkembangan bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dia hidup. Menurut Amri tahun 2013, tujuan kegiatan pengembangan diri bagi individu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan umum. Pengembangan diri secara umum bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan peserta didik dan pembelajaran, potensi, bakat, minat, kondisi, dan perkembangan peserta didik dengan memperhatikan kondisi sekolah atau madrasah. Yang kedua, tujuan khusus. Pengembangan diri secara khusus bertujuan menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi maupun kebiasaan dalam kehidupan. Kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan pemecahan masalah, dan juga kemandirian. Selanjutnya, bentuk-bentuk pengembangan diri. Adapun upaya pelaksanaan pengembangan diri pada peserta didik dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, pelayanan konseling. Pengelola lembaga pendidikan memberikan ruang, waktu, serta petugas khusus yang menjadi sarana konsultasi peserta didik dalam mengatasi permasalahan yang dihadapinya, baik yang berhubungan dengan perkembangan belajar maupun yang berhubungan dengan masalah pribadinya. Artinya, kegiatan konseling sebagai wadah dalam memberikan solusi bagi permasalahan peserta didik atau santri. Yang kedua, kegiatan belajar. Kegiatan belajar telah menjadi rutinitas yang pasti dilakukan di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Kegiatan belajar sejatinya mengembangkan potensi peserta didik dalam aspek kognitif, sekaligus mengembangkan kemampuan peserta didik dalam berinteraksi sosial baik dengan guru maupun teman sejawat. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Upaya lain yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi peserta didik adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ini dilakukan untuk mengembangkan potensi peserta didik, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler secara tidak langsung dapat memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik melalui pengembangan kreativitas, serta kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain. Langkah-langkah pengembangan diri. Terdapat banyak sekali cara untuk mengembangkan diri, yang semuanya saling berkaitan dan saling melengkapi. Menurut Tarmizi tahun 1998, langkah-langkah pelaksanaan pengembangan diri yaitu: yang pertama, percaya diri.
Syarat utama agar kita mandiri dalam segala hal yaitu jika kita percaya pada kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Tanpa percaya diri, kita akan ragu-ragu dalam segala tindakan kita. Bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan kita tidak berani berbuat apapun. Kepercayaan diri ini sedikit dipelajari karena sebenarnya terbentuk secara perlahan-lahan dalam kehidupan kita. Yang kedua, belajar dari pengalaman. Kita belajar berbicara, membaca, menulis, memasak, dan masih banyak hal lain yang kita pelajari. Belajar bukan terbatas pada saat kita atau waktu suatu pendidikan berlangsung, melainkan merupakan bagian dari keseluruhan hidup kita. Belajar berlangsung seumur hidup. Yang ketiga, menghargai waktu. Salah satu keharusan dalam mengembangkan diri ialah belajar bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Langkah pertama dalam mengatur waktu ialah dengan menghargai waktu secara tulus dan serius. Hargailah waktu, tetapi jangan sekali-kali membiarkan diri diperbudak olehnya. Perlakuan waktu dengan perhatian yang sama besarnya seperti kita memperlakukan diri Anda. Yang ketiga, menghargai waktu. Salah satu keharusan dalam mengembangkan diri ialah belajar bagaimana cara menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana. Langkah pertama dalam mengatur waktu ialah dengan menghargai waktu secara tulus dan serius. Hargailah waktu, tetapi jangan sekali-kali membiarkan diri diperbudak olehnya. Perlakukan waktu dengan perhatian yang sama besarnya seperti kita memperlakukan diri sendiri. Yang keempat, jangan menjadi katak dalam tempurung. Artinya, buatlah banyak perjalanan dan lihatlah apa yang terdapat di dunia. Untuk dapat berkembang, kita harus berusaha melihat dan mendengar. Kemudian, berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Keinginan itu dapat kita capai dengan cara berhubungan dengan orang lain atau lingkungan di sekitar kita. Yang kelima, menghargai diri sendiri dan orang lain. Untuk mengembangkan diri yang dilakukan pertama yaitu harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus menghargai kelebihan dan kekurangan kita. Seseorang akan berkembang bila percaya akan kemampuan yang dimilikinya. Dan yang terakhir, adanya dorongan untuk berprestasi. Adanya dorongan berprestasi merupakan hal yang penting dalam hidup kita. Dengan adanya dorongan tersebut, kita diharapkan mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Nah, adik-adik, kakak akan memberikan evaluasi tentang materi hari ini. Jadi, adik-adik, silahkan siapkan kertasnya selembar. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Di sini kakak akan membacakan beberapa soal evaluasi. Soal pertama, silahkan adik-adik langsung menjawab setelah kakak membacakan soal pertama. Begitupun nomor selanjutnya. Jadi nomor 1, coba jelaskan pengertian pengembangan diri. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan fungsi keterampilan diri. Nomor 3, jelaskan bentuk pelaksanaan pengembangan diri. Nomor 4, sebutkan langkah pengembangan diri. Oke, ketua kelas silahkan kumpulkan hasil evaluasi hari ini ke depan. Jadi adik-adik, hasil evaluasi hari ini akan kakak bagikan minggu depan. Jadi sekian materi untuk hari ini. Pesan kakak, jangan lupa tetap belajar di rumah ya, walaupun kita sudah belajar di sekolah ini. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa minggu depan.